Puasa tanggal 10 ini dikenal oleh bangsa Arab jahiliyah. Dikenal dari dulu. Orang Arab itu kalau tanggal 10 Muharram selalu puasa. Selalu puasa. Orang Arab selalu puasa. Setiap 10 Muharram puasa. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Tanggal 10 Muharram itu Nabi puasa. Tapi Nabi puasa untuk dirinya. Tidak ngajak umat. Tidak. Kala itu di Mekah udah puasa. Dari sampai sebelum jadi Nabi, setiap 10 Muharram itu udah puasa Nabi. Tapi tidak tabligh, tidak nyampein, hanya dirinya aja yang puasa. Nabi itu dulu. Maka Nabi itu sebelum ada Ramadan puasanya apa? Yang surah. Sebelum ada Ramadan. Ada Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah baru ada syariat puasa Ramadan. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Itu Nabi udah puasa. Puasanya Nabi Asyura. Sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Lalu waktu di Madinah ketika nemuin bulan Muharram, nemuin orang-orang Yahudi dan Nasrani puasa. Puasa. Ditanya sama Nabi, ma hadzal yaum alladzi tasumuna. Hari apa ini ente kok puasa? Kan di Madinah banyak Yahudi, banyak Nasrani. Dulunya Yahudi Nasrani di Madinah nih menanti lahirnya Nabi akhir zaman. Udah ditunggu banget. Tawasulan dari dulu. Yang namanya tawasul dari dulu, bukan ajaran baru. Yahudi Nasrani mengenal itu. Wong ajaran nabi-nabi dulu. Tawasul yang memproklamirkan Nabi Adam. Yang saudara suka baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Lah itu Nabi Adam bacaannya. Bid'ah ini kagak ngerti nih. Yang bid'ah ente Nabi Adam bid'ah. Cuman kok pakai syair? Ini disyairkan dari prosa Nabi Adam. Nabi Adam enggak begini bacaannya, tapi sama. Ini bentuknya lagu. Bentuknya. Kalau prosa ilmu nahu, prosa al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Itu namanya prosa, nggak pakai lagu. Ada yang pakai lagu, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalau kata mulhad haddul kalami ma afadal mustami'. Nahu sa'a zaidun wa amrun mutabi. Pakai lagu. Ada lagu. Saya nggak panjangkan itu. Itu tawassul namanya dari dulu, tawassul. Maka saudara, Nabi nanya waktu di Madinah ini sama Yahudi Nasrani yang dulu-dulu demen tawassul. Kalau perang selalu ya Allah demi Nabi akhir zaman menangkan kami, selalu begitu. Tapi ketika Nabi akhir zaman itu lahir,
dan ternyata bukan dari Israel. Dia mulai dengki, bukan dari bangsa kami, ndak mau. Jadi nggak maunya karena dengki, ngeyel. Maka Yahudi ditanya sama Nabi, puasa apa Anda? Dibilang ini hari di mana dulu Nabi Musa alaihi salam, Yahudi, Musa yang diangkat. Musa alaihi salam selamat daripada kejar-kejaran Fir'aun di Laut Merah, Bahrul Qulzum. Dari Mesir sampai bisa nyebrang ke Palestina dengan Bani Israel. Fir'aun tenggelam, yakni lautnya nutup, lautnya nutup. Masih ada jasadnya sampai sekarang di Museum Nasional Mesir. Fir'aun ini bukan nama orang, bukan, gelar raja Mesir, gelar raja. Namanya adalah Walid. Fir'aunnya Nabi Musa ini namanya Walid. Namanya Walid. Fir'aun itu bahasa kita presiden gitu kalau di Indonesia. Kalau presiden itu bukan nama, begitu. Namanya ada yang Jokowi, ada ini, ada itu gitu. Begitu, namanya macam-macam. Maka ini orang Walid ini Fir'aun ke-22, Raja Mesir ke-22. Fir'aun Nabi Musa ini ke-22, namanya Walid. Maka kalau ziarah ke Mesir pengen ketemu dengan Mbah Fir'aun, itu tanya Ramses ke-22. Di mana Ramses ke-22? Itulah Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun yang zaman aman Nabi Musa. Itu Fir'aun itu mati tenggelam tanggal 10 Muharram. Kata Yahudi, kami puasa sebagai terima kasih. Maka kata Nabi, ini mulai Nabi proklamirkan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dibanding Anda terhadap Musa. Muslim puasa. Yang tadinya Nabi puasa sendiri. Dulu di Mekah udah puasa, puasa Asyura. Maka Nabi mengajak Muslim puasa. Mulai tahun itulah ada namanya puasa Asyura untuk Muslim, artinya untuk umat, untuk umat. Tadinya untuk Nabi saja, itu Asyura, untuk Nabi saja, untuk Nabi saja. Kemudian puasalah, dari situ puasa. Bahkan di awal-awal puasa Asyura ini, yang lagi sarapan disuruh berhenti sama Nabi. Bilangin yang masih sarapan pagi ini, yang malam gak niat, suruh berhenti. Pura-pura puasa, puasa-puasaan. Kayak puasa Ramadan. Kalau kita lupa niat malam, enggak boleh kita makan siang itu. Tetap wajib puasaan, dapat ganjaran. Tapi nanti Syawal diqadha. Ini menghormati Ramadan, puasa-puasaan tuh begitu. Artinya puasa tapi agama tak nilai puasa, wong tak niat. Kan begitu. Maka dia sebut puasa-puasaan. Tapi nggak makan dari pagi sampai maghrib. Itu yang lagi pada sarapan suruh berhenti ya Nabi. Sejarahnya itu. Niat pagi, udah niat sekarang aja. Saya belum niat sekarang. Niat.
Berjalan sampai akhirnya ketemu perintah puasa Ramadan, maka tidak ada puasa wajib selain Ramadan. Maka dinasakh lagi, dihapus puasa Muharram, yakni Asyura tidak wajib, hanya sebatas sunat saja Asyura. Apa fadilahnya? Kata Nabi, ahtasibu an yukaffara as-sanah al-madiyah. Jadi aku yakin puasa Muharram itu 10 Muharram adalah dihapus dosa setahun. Lumayan, dosa kita setahun dihapus dengan puasa Muharram. Puasa Muharram setahun. Lalu puasa Asyura ini kita ngikut Yahudi? Bukan, kita ngikut Nabi. Kita ngikut Nabi, bukan ngikut Yahudi, bukan. Ada orang bilang Yahudi kan pakai tahun Masehi, lalu kemudian kita kan pakai Hijriah. Emang tanggal Nabi itu benar itu? Begitu. Anda, ini orang Arab jauh lebih tepat tanggalnya. Jadi puasa, ada yang mengingkari puasa Asyura, nggak usah, nggak ada. Ini keliru. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari ngambil judul bab tentang puasa Asyura. Bahkan kalau kita urut, ada 10-an sahabat Nabi yang diambil oleh Imam Bukhari hadis-hadisnya tentang keutamaan puasa Asyura. Belum Muslim, Abu Dawud, dan masih banyak tentang fadilah Asyura. Ala kulli hal, amalan di Muharram khususnya di tanggal 10 adalah puasa Asyura. Namun ada hadis yang lain, khaliful Yahud, Anda jangan sama dengan Yahudi. Apanya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sama dengan satu bangsa kayak dia. Maka ketika sahabat bertanya, maka kata Nabi, sumu yauman qablah wa yauman ba'dah. Kalau begitu Anda kudu puasa sehari sebelumnya, sehari sesudahnya. Jadi tanggal 9, tanggal 11. Maka puasanya dari 9. Bahkan Nabi udah janji, la in baqitu ila qabilin la asumanatasi. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya mau puasa tanggal 9. Ternyata akhir hayat Nabi Maulid wafat. Maka ada puasa hari sebelumnya, namanya Tasu'a, hari tanggal 9. Dan sunat juga tanggal 11-nya. Jadi yang paling tinggi puasa 3 hari, 9, 10, 11. Paling nomor 2, 9, 10. Kalau pengen sama dengan Yahudi, 10 aja. Ada orang yang Islam yang nyeleneh, gua mau nggak puasa biar nggak sama. Parah.